Baik, Umi bertanya, banyak sekali fitnah yang tersebar di media sosial. Salah satunya mengenai kisah cemburunya Sayyidah Aisyah terhadap Sayyidah Hafsah. Bagaimana cerita sebenarnya? Makanya Umi nggak dengar ceritanya, ente dulu yang cerita. Yang ada kalau Sayyidah Aisyah, nggak, yang ada Sayyidah Hafsah cemburu dengan Siti Aisyah. Atau ada juga Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Hafsah sama-sama cemburu, berkelompok. Jadi biasanya timnya Sayyidah Aisyah itu Sayyidah Hafsah. Jadi dalam istri-istri Nabi itu ada tim juga. Biasanya yang masuk timnya Sayyidah Aisyah itu memang Sayyidah Hafsah. Sehingga yang waktu itu berencana masalah madu kalau tidak salah. Madu, Rasulullah itu seneng minum madu. Ada satu madu itu enak banget gitu. Rasulullah tuh suka minum madu tersebut. Sehingga kadang Rasulullah tuh selalu nyempatin datang ke salah satu rumah istri beliau, apa kalau nggak salah Sayyidah Zainab binti Jahash atau Sayyidah siapa lupa Umi. Akhirnya Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Hafsah tuh cemburu memang. Akhirnya mereka sepakat, nanti kalau Rasulullah habis minum madu tuh kita sama-sama komen bahwa bau madunya tuh nggak enak banget gitu loh. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Jadi memang akhirnya ditegur di dalam Al-Quran itu. Jadi biasanya kalau yang kisah Sayyidah Aisyah sama Sayyidah cemburu kepada Sayyidah Hafsah, Umi malah belum pernah dengar. Yang ada memang timnya yang selalu sampai Sayyidina Umar tuh kan ngamuk sama Sayyidah Hafsah, ya Hafsah katanya, ente tuh jangan ikut-ikutan Aisyah. Kalau dia tuh dicintai sama Nabi, kan Sayyidah Hafsah sampai pernah dicerai oleh Rasulullah, hampir dicerai oleh Rasulullah. Jadi beliau sudah sampai hampir dicerai dikarenakan ya melakukan satu perkara yang tidak baik. Sampai akhirnya malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk membatalkannya. Jadi gitu. Karena melihat kepada Sayyidina Umar. Dan juga menunjukkan innahu awwab, termasuk juga bahwa menunjukkan bahwa Sayyidah Hafsah ini adalah orang yang ahli ibadah, rajin puasa dan bangun malam. Sehingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi kembali untuk membatalkan niatnya untuk bercerai. Ada yang mengatakan bahkan sudah dicerai. Tapi akhirnya dirujuk kembali. Jadi ada perbedaan di situ. Tapi memang kalau yang kisahnya begitu. Jadi Sayyidina Umar tuh sampai datang, kamu tuh tolong janganlah kamu tuh kebawa sama Aisyah. Itu beda, maksudnya Sayyidina Umar tuh kamu sama Aisyah tuh beda kelas gitu loh. Jangan kamu ikut-ikutan. Kalau Siti Aisyah mah ibaratnya tuh kesayangannya Rasulullah gitu loh. Kalau kamu tuh bukan gitu, maksudnya gitu. Sayyidina Umar tuh nasihatin Sayyidah Hafsah seperti itu. Ya wajar di kalangan ya istri-istri Nabi terkadang ada kecemburuan. Mereka semua adalah orang yang cinta dengan Rasulullah. Siapa yang nggak pengen caper dengan Nabi kan gitu. Di kalangan istri pun begitu, cinta. Tapi pun ingat, istri Nabi memang ada cemburu. Tapi mereka nggak pernah kecemburuan mereka tuh menjadikan mereka tuh dolim dengan yang lain. Sayyidah Zainab binti Jahash termasuk orang yang paling komplain kepada Nabi tentang Sayyidah Aisyah. Sampai beliaulah yang datang dijadikan utusan oleh istri-istri yang lain menuntut keadilan terhadap Aisyah. Maksudnya ya Rasulullah, sampai datang Sayyidah Zainab diperintahkan oleh istri yang lain untuk supaya ya jangan terlalu memprioritaskan Aisyah. Dan itu bukan disengaja oleh Nabi, bukan karena Nabi nggak adil. Secara hari apa semua Nabi adil, tapi namanya cinta itu nggak bisa ditutupi gitu. Kecintaan Nabi kepada Sayyidah Aisyah itu menjadikan sahabat-sahabat yang lain tuh kalau pengen nyenengin Nabi itu dengan cara kalau sudah tiba di harinya Siti Aisyah, para sahabat tuh berlomba-lomba memberi hadiah kepada Rasulullah untuk nyenengin, karena ini lagi berada di rumah istri yang dicintai. Sehingga akhirnya istri-istri yang lain juga komplain, mereka pun ya pengen dapat perhatian seperti itu. Ya wajar, bukan hal yang terlarang. Ya, akan tetapi ternyata ketika khabarul ifk, ada berita dusta tentang Sayyidah Aisyah, lihat. Ketika istri Nabi ditanya, salah satunya adalah Sayyidah Zainab binti Jahash, apa yang kau tahu tentang Aisyah? Apa yang dijawab oleh beliau? Demi Allah, aku tidak pernah melihat Aisyah kecuali baik. Jadi cemburu tidak menjadikan mereka itu saling memfitnah atau berbuat zalim, tidak ada. Bahkan pujian untuk istri-istri Rasulullah yang lain itu adalah dari lisannya Sayyidah Aisyah. Tentang Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah juga yang memuji, mengatakan sungguh aku tuh pengen menjadi perempuan. Kalau
ibaratnya betul kalau memang ada pilihan, betul pengen menjadi perempuan yang seperti Saudah. Aku tuh tidak pernah berharap menjadi seperti menjadi perempuan seperti keinginanku menjadi seperti Sayyidah Saudah. Karena memang merasa besar hatinya Sayyidah Saudah, merelakan harinya untuk Sayyidah Aisyah. Ketulusannya dalam mencintai Rasulullah menjadikan beliau tidak berharap apapun. Itu dinilai besar oleh Sayyidah Aisyah. Jadi pujian istri-istri Nabi pun ternyata dari lisannya Sayyidah Aisyah. Itu. Jadi para istri-istri Nabi itu cemburunya ada di kalangan mereka, begini biasa. Tapi satu sisi dalam masalah kebenaran mereka tidak akan menutupi. Bahkan hadis panjang tangan itu kan dari Sayyidah Aisyah yang menceritakan bahwasanya Rasul itu bersabda bahwa nanti yang paling cepat menyusulnya yang paling panjang tangannya. Sampai kata Sayyidah Aisyah, kami semua tuh berlomba-lomba manjang-manjangin tangan. Kami pikir panjang secara zahir, ternyata akhirnya yang meninggal duluan adalah Sayyidah Zainab binti Jahsy. Rupanya isyarat Nabi itu bukan menunjukkan panjang tangan, tapi yang paling banyak sodakohnya. Dan kata Sayyidah Aisyah, semuanya senang sodakoh. Hanya saja Sayyidah Zainab tuh ketika bersodakoh, beliau itu bersodakoh dengan hasil tangannya sendiri. Jadi beliau membuat kerajinan, nanti setelah itu dari itu dijual, nanti disodakohkan, itu loh, menjadi nilainya lebih gede. Gitu. Jadi itu lihat. Jadi istri Nabi itu seperti itu. Kalau ada fitnah mengatakan ada perpecahan, itu fitnah. Tidak ada. Istri Nabi luar biasa. Mereka adalah wanita-wanita mulia, gak main-main. Yang memilih adalah Allah. Bukan Nabi milih asal-asalan. Semuanya adalah dengan wahyu dari Allah. Dan tidak menjadi istri Nabi kecuali mereka adalah orang-orang yang punya keistimewaan. Tidak ada kecuali mereka memang punya keistimewaan. Coba lihat dari mulai Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, sampai Sayyidah Maimunah, semuanya adalah wanita istimewa. Semuanya punya kelebihan. Tidak main-main. Di kaumnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa terhormat. Jadi sifat baik itu bukan hanya ketika menjadi istri Nabi. Sebelum menjadi istri Nabi itu memang sudah baik. Akhirnya dipilih oleh Allah. Ada korinah-korinahnya. Jadi makanya jangan ada keraguan di hati kita tentang istri Nabi. Sudah paling bagusnya wanita untuk paling bagusnya laki-laki dong. Itulah sayang ya. Jadi gitu. Jadi memang ya pilihan. Makanya dikatakan itu istri-istri Nabi itu jadi kayak bilangannya pun memang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka itu memang sudah Allah tentukan. Ya, jadi memang bukan sembarangan. Jadi memang bukan apa sih istilahnya itu ya, lupa Umi. Kalamnya Musolah Ahmad. Syekh Mutawalli Sa'rawi itu tentang istri Nabi itu intinya gitulah, bahwa mereka itu bukan asal-asal untuk menyempurnakan 11 bilangan tuh enggak gitu. Jadi memang itu adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pendampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ya. Jadi jangan sampai kita meragukan wanita-wanita mulia yang bersama Rasulullah. Jangan menganggap mereka adalah orang-orang yang berhati kotor. Tidak, mereka semua adalah orang-orang berhati mulia. Mereka adalah istri-istri Rasulullah bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.